Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat, tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan daring pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami sapa Bapak Ibu dosen pendamping. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah seperti Pak Jalin di sini juga dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan kegiatan perkuliahan daring untuk mata kuliah ekonomi internasional. Baik Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebelum kami memulai perkuliahan untuk pagi hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, suasana Lebaran. Izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ke depan menjadi pribadi-pribadi, menjadi individu-individu yang lebih baik, sehingga kita dapat melalui kegiatan kita masing-masing. Yang dosen sesuai dengan bidangnya ngajar, yang mahasiswa menempuh ilmu, mungkin juga ada sudah yang bekerja, punya pekerjaan, semoga pekerjaan berhasil, sukses dengan baik. Amin. Allahumma amin. Baik rekan-rekan mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen pendamping, untuk perkuliahan pada pagi hari ini kita memasuki perkuliahan pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ke-6 ini saya mengambil materi pokok bahasan tentang proteksi. Sebelum kita bicara tentang lebih mendalam tentang proteksi, seperti biasa kita sampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Bahwa setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti arti apa itu proteksi. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang tujuan proteksi. Dan yang keempat, mahasiswa mengerti dan memahami macam-macam proteksi. Apa itu proteksi? Nanti kita bicarakan lebih mendalam. Baik, untuk menyingkat waktu, karena kami tadi ada sesuatu, saya sudah beri izin memberikan pemberitahuan perkuliahan untuk hari ini mundur sedikit, gitu ya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung bicara tentang apa toh sebetulnya proteksi itu. Proteksi itu menjadi debatable, menjadi perdebatan. Karena apa? Bagi negara yang mau mengekspor, proteksi ini menghambat. Karena apa? Barang masuk ke dalam satu negara dibatasi. Pada sisi yang lain, bagi negara yang menerima barang, pengusahanya juga marah-marah. Masyarakat juga mungkin marah-marah. Karena apa? Harusnya kita mendapatkan barang dari negara lain sesuai dengan yang kita inginkan, tapi karena kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang bersangkutan, barang terkendala untuk masuk dalam satu negara tersebut. Nah, mengapa proteksi itu ada? Kira-kira apa? Ada tidak yang tahu? Mengapa proteksi itu ada? Inilah Pak Jalan di depan kita membicarakan tentang perdagangan internasional. Otoritas negara itu betul-betul diakui secara internasional. Singapura itu negaranya hanya kecil, hanya seperberapa pulau Jawa, tapi perdagangannya dia lebih dominan, lebih menangan. Nah, kembali kita bicara tentang proteksi. Proteksi itu adalah kepentingannya sebetulnya untuk bersama-sama. Ya bisa negara pengekspor, ya bisa negara yang mengimpor suatu barang. Inti dari proteksi adalah bagaimana perlindungan
diberikan kepada industri atau sektor kegiatan ekonomi yang lain dalam rangka apa? Untuk menghadapi, untuk menjaga terhadap persaingan. Kalau tidak diatur, kalau tidak diberi proteksi, persaingan dibuka sebagai-lebarnya, mungkin industri-industri tertentu akan kalah. Kalau saudara bisa melihat kebijakannya Mas Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan ini membatasi ini kan bentuk daripada proteksi. Orang-orang atau lembaga-lembaga institusi yang berkaitan dengan sektor-sektor ini bengok-bengok, ya enggak. Tapi negara punya target, punya tujuan tertentu. Dalam rangka apa? Dalam memberikan perlindungan. Harapannya apa? Oh, kalau industri tertentu ini diberikan proteksi, diberi perlindungan dalam waktu tertentu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun, industri itu akan bisa bersaing dengan pasar internasional. Begitu juga kegiatan ekonomi perdagangan yang lain misalnya, barang dan jasa. Perlindungan perlu diberikan oleh negara terhadap industri tertentu, terhadap kegiatan ekonomi tertentu dalam rangka membina. Karena tugas negara adalah membina, memfasilitasi kegiatan perekonomian. Nah, kembali kepada bicara proteksi. Proteksi itu lebih pada alasan subjektivitas negara tersebut. Ketika negara tersebut memberikan suatu perlindungan terhadap masyarakatnya dalam rangka kegiatan ekonomi ya, tidak yang lain, negara lain tidak bisa intervensi secara langsung. Bisanya apa? Negosiasi. Nah, dengan adanya proteksi diharapkan pelaku usaha itu akan bisa berkembang tumbuh sesuai dengan kondisinya. Tetapi kenyataan sekarang yang namanya proteksi itu lebih banyak pertimbangannya, argumentasinya dari non ekonomi. Perdagangan internasional kalau saudara melihat sekarang itu lebih kepada hitung-hitungan pertimbangan bolo-boloni, sekutunya, ya kan? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, satu sekutu. Jepang, Korea, satu bolo, Cina, satu bolo, ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, satu bolo, blok-blokan, Timur Tengah satu bolo. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan proteksi. Ada banyak sekali alasan-alasan proteksi itu. Makanya tadi Pak Jari Depan sampaikan alasan proteksi itu lebih banyak pada faktor subjektivitas dalam satu negara. Akan tetapi secara umum bisa dilihat bahwa proteksi dilakukan dengan berbagai alasan, utamanya adalah untuk melindungi produk dalam negeri agar tumbuh dan mampu bersaing dengan produk-produk di luar. Ini perlu diintervensi oleh pemerintah. Nanti contoh-contoh proteksi akan kita bisa lihat lebih gamblang. Sebagai penjualan saya juga menyampaikan bahwa teknologi masuk sudah mendunia seperti ini, kita tidak bisa membatasi teknologi, tetapi masing-masing negara punya keterbatasannya masing-masing. Artinya apa? Ketika produk-produk yang high-tech, teknologi tinggi itu dibebaskan, mungkin negara-negara berkembang atau negara yang belum maju teknologinya tidak akan mampu mengimbangi kemajuan teknologi untuk negara-negara yang maju. Iya, semua terbuka mengakses teknologi informasi, mengakses teknologi produksi. Tetapi ketika dibiarkan tanpa ada aturan, tanpa batasan tertentu, negara-negara berkembang akan sulit mengimbangi kemajuan teknologi untuk negara-negara yang maju. Itu rekan-rekanku semuanya terkait dengan introduction kita
berbicara tentang proteksi. Saudara cermati betul bahwa proteksi adalah perlindungan yang diberikan kepada industri atau sektor kegiatan ekonomi di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Kalau dari definisi ini sudah jelas, mau gue dong pemimpin-pemimpin dalam satu negara itu. Tetapi apapun yang terjadi, ini adalah dalam kerangka apa? Untuk menciptakan suasana sehat, suasana yang kompetitif perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Itu rekan-rekanku terkait dengan pendahuluan atau introduction-nya untuk kita membicarakan tentang proteksi. Kira-kira ditanyakan dulu, silakan monggo. Danda. Bisa dilanjut? Lanjut ya. Ini yang dari Kartasura belum ada yang datang ini mahasiswanya. Sekarang kita bicara tentang bentuk-bentuk proteksi. Di depan kami sampaikan bahwa proteksi adalah perlindungan. Tetapi proteksi ini juga tidak kemudian selama-lamanya harus dilindungi. Dari bayi yang kita mencontohkan bayi itu kan ada yang dari bayi betul, balita, ada anak, penanganannya kan beda-beda. Makanya di sini bentuk-bentuk proteksi juga berbeda-beda. Yang pertama adalah tarif atau biaya masuk. Tarif atau biaya masuk dibebankan pada produk-produk yang mau masuk dalam satu negara. Dengan harapan kalau barang itu masuk diberi beban atau tarif biaya masuk, berarti harganya akan naik. Nah, sama produknya ketika barang yang diimpor itu naik, yang dari dalam negeri produksinya masih tetap di bawah, kalau harganya seimbang kan kita mempunyai margin keuntungan yang lebih tinggi. Atau sebaliknya, karena harganya impor, produk luar negeri itu bagus barangnya, kualitasnya top, harganya juga tinggi, tapi ada produk sejenis yang di dalam negeri sama tapi beda, karena sama bentuknya beda, kualitasnya, harganya beda, sehingga apa? Produk dalam negeri terlindungi. Contoh ini, produk-produk elektronik macam-macamnya banyak, harganya bervariasi. Nah, produk-produk yang di luar untuk masuk ke dalam satu negara digunakan atau diperkenakan tarif biaya masuk. Kalau sama produknya diberi biaya masuk, dengan demikian produknya, harga jualnya, harga pokok penjualnya menjadi lebih tinggi. Kalau harga pokok penjualnya lebih tinggi, produk di dalam negeri sama, manfaatnya sama tapi kualitasnya beda, harganya berselisih, kan kita terlindungi untuk produk dalam negeri. Ini karena produknya yang diimpor ke kita kena biaya masuk, kena tarif, berarti akan menambah biaya pokoknya. Itu bentuk daripada salah satu proteksi, bentuk proteksi yaitu tarif. Banyak sekali bentuk-bentuk tarif, bentuk-bentuk biaya masuk yang dibebankan dalam produk yang ingin masuk dalam satu negara. Dan ingat, tarif itu menjadi otoritas dalam satu negara, menjadi pendapatan negara. Di Indonesia ada biaya cukai. Beberapa waktu Pak Jani menyampaikan bahwa perdagangan antar negara, meskipun yang melakukan orang per orang ataupun komunitas, lembaga, PT, CV, atau mungkin pemerintah, tetapi tidak bisa lepas dengan yang namanya intervensi campur tangan negara. Biaya masuk suatu produk, meskipun saudara sudah terjadi agreement, persetujuan perdagangan jual beli antar negara dengan importir di Eropa misalnya, tapi di sana ada aturan tarif biaya masuk. Anda tidak bisa sendirinya, harus masuk barang, ada aturan-aturan tertentu. Itu tarif atau biaya masuk. Paham ya?
Ada yang tanya dulu, silakan monggo. Kalau sudah kita lanjut, bisa. Nah, yang kedua adalah pelarangan impor. Pelarangan impor ini bisa melarang seluruh produknya untuk diimpor atau bisa pembatasan impor. Nanti ada macamnya lagi, ada pembatasan produk. Pelarangan impor dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan produk di dalam negeri tidak mati. Anda bisa bayangkan ketika kita masuk mulai produk-produk yang padat teknologi, bukan padat karya, bukan padat modal, sementara impor dibuka sedemikian rupa. Investasi untuk pengembangan dan penelitian dari teknologi ini akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Kita belum produksi, kita baru jalan dalam tataran R&D, Research and Development, produk dari luar sudah masuk. Nah, ini perlu dilakukan pelarangan impor. Kira-kira apa contohnya di Indonesia? Pelarangan impor. Ayo, apa? Produk yang diimpor penuh di Indonesia dengan harapan jangan sampai industri di dalam negeri mati. Apa kira-kira? Ayo, ada enggak? Pelarangan impor apa? Produk-produk industri strategis, di mana produk industri strategis itu pemanfaatnya tidak hanya 1 sampai 5 tahun, mungkin juga bisa 20 sampai 25 tahun. Nah, tetapi konsekuensinya kalau kita melarang impor suatu produk karena apa? Daya permintaannya, demand-nya di dalam suatu negara tinggi, yang terjadi adalah pasar gelap, penyelundupan. Misalnya kita melarang produk impor tas-tas bermerek dari Paris itu misalnya, karena dengan pertimbangan tas-tas dari Bandung banyak, tas-tas dari Jogja banyak, tas-tas dari Solo banyak, tapi bisa konsekuensinya produk-produk barang branded tadi masuk ke dalam negara Indonesia dengan melalui penyelundupan, melalui pasar gelap. Nah, itu rekan-rekanku untuk pelarangan impor. Jadi memang suatu produk itu dilarang masuk dalam satu negara tertentu dengan harapan apa? Pertimbangan internal negara. Bisa juga kalau saya contohkan karena keyakinan. Arab Saudi itu nggak mungkin negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah, pengusaha dengan pengusaha di luar memberikan ruang, memberikan jalan untuk impor minuman keras. Tidak akan mungkin. Tetapi di sana juga ada minuman keras. Kita lihat betul itu. Kita punya kesempatan ke tempat-tempat santai itu, ternyata di sana juga ada makan minuman keras. Saya kalau lihat betul itu gitu. Nah, rekan-rekan masih semuanya, pelarangan impor ini memang pertimbangannya negara itu untuk melindungi industri di dalam negerinya, untuk melindungi pelaku ekonomi di dalam negerinya. Tetapi tantangannya juga banyak. Dari negara yang mau mengekspor barang pada negara tertentu mestinya juga membuat statement-statement yang neko-neko. Dari pengusaha yang mungkin tidak begitu mempertimbangkan kepentingan negara, ya, kenegarawannya rada tipis begitu, yang penting untung secara ekonomi, ya dengan melakukan perdagangan gelap misalnya, perdagangan dengan penyelundupan. Karena apa? Perdagangan barang dan jasa dalam satu negara pasti melibatkan negara tertentu, baik negara yang mengekspor maupun negara yang mengimpor. Itu bentuk proteksi yang kedua. Silakan kami beri waktu kalau ada yang bertanya sebelum kami lanjutkan. Monggo. Silakan, ayo ada enggak?
Kalau tidak, bentuk daripada proteksi yang ketiga adalah kuota. Kalau yang pertama, produk masuk dalam suatu negara itu diberi tarif. Tergantung tarifnya masing-masing negara, silahkan kasih biaya masuk. Dengan harapan kalau produk masuk dalam suatu negara diberikan biaya masuk atau tarif, harganya menjadi lebih tinggi. Dengan demikian, perlindungan untuk produk internal negara dalam negeri domestik bisa tercapai. Karena apa? Dapat bersaing dengan bentuk harga. Meskipun kualitasnya kita bicara yang lain. Itu salah satu usaha pemerintah dalam rangka melindungi produk dalam negeri, melindungi pelaku ekonomi dalam negeri, diberi tarif. Sederhana. Yang kedua, dilarang. Ini kalau saya berikan izin, saya berikan aturan impornya, produk masuk dalam negara ini, industri kita kalah. Atau ini kalau produk ini kita berikan ke masyarakat, ke dalam satu negara, bisa juga nanti sebagian masyarakat protes. Misalnya minuman keras tadi, minuman beralkohol tadi, karena negara Arab, negara Islam, ada tertentu misalnya mengizinkan karena ada permintaan di dalam negeri misalnya, karena orang Arab juga banyak orang-orang luar negerinya yang di Arab yang setiap tahun melakukan wisata religi ibadah umroh itu berapa juta orang gitu. Nah, kalau larangan impor memang dilarang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi biasanya produk itu dilarang tetap masih bisa masuk dengan jalur-jalur yang gelap. Nah, sekarang kuota, pembatasan tarif jelas, pemberian tarif jelas. Yang kedua, pelarangan impor jelas. Nah, kuota itu apa sebetulnya? Barang yang masuk itu dibatasi. Satu sisi untuk memenuhi permintaan di dalam negeri, karena mungkin juga ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang pendapatannya sudah tinggi, bisa juga ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sudah mungkin mengkonsumsi satu barang tertentu di luar negeri, ternyata kok di negaranya tidak ada. Sehingga pemerintah membuat kebijakan yang namanya kuota. Kuota itu apa toh? Kuota adalah pembatasan impor suatu barang. Pertimbangannya macam-macam. Bisa juga satu sisi untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, permintaan dari masyarakat tertentu. Tapi bisa juga ketika kita tidak berikan kuota pembatasan, nanti industri di dalam negeri, pelaku usaha sejenis di dalam negeri akan kalah. Padahal salah satu tugas negara adalah melindungi masyarakatnya, ya masyarakatnya secara umum maupun masyarakat sesuai dengan kelompok-kelompok kegiatan usahanya. Nah, kebijakan kuota ini akan banyak sekali. Dan ini sangat dinamis. Bisa juga dalam tahun tertentu